Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia Raja Guguh dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Psikologi. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Negeri Manado, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Ibu PD3 Fakultas Ilmu Pendidikan, dan yang saya hormati Panitia Penyelenggara Lomba Daring Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Baiklah, adapun kategori lomba yang saya ambil yaitu cipta opini. Adapun tema yang diangkat atau diambil oleh panitia penyelenggara yaitu tentang digitalisasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Judul opini saya yaitu mindset positif terhadap kuliah daring. Wabah pandemi akibat penyebaran virus corona atau disingkat dengan COVID-19 telah menyebabkan beragam kepanikan, salah satunya di ranah pendidikan tinggi. Kampus harus merumahkan dosen, tendik, dan mahasiswa. Kuliah yang normalnya lebih banyak dilakukan dengan tatap muka di kelas harus berubah format menjadi perkuliahan daring atau online. Dan ini merupakan tantangan baru bagi mahasiswa yang belum pernah melakukan kuliah dalam jaringan. Universitas Negeri Manado atau disingkat dengan UNIMA adalah salah satu universitas di Indonesia yang juga memberlakukan kuliah daring dalam rangka pencegahan COVID-19. Mulai dari hari Selasa tanggal 31 Maret tahun 2020 hingga hari Senin tanggal 13 April tahun 2020. Mahasiswa mulai belajar dari rumah atau kos. Bagi mahasiswa, ini adalah hal yang mereka tunggu-tunggu selama ini, yaitu libur panjang. Mahasiswa sudah membuat planning kegiatan yang akan mereka lakukan selama kuliah daring dan masa karantina di rumah atau di kos. Selama libur berlangsung, mahasiswa merasa fine-fine saja untuk menjalani kuliah daring ini. Karena masih ada mata kuliah yang belum aktif dan itu membuat mahasiswa masih merasakan kebebasan. Kemudian, Universitas Negeri Manado memperpanjang proses perkuliahan daring mulai dari tanggal 14 April sampai tanggal 15 Mei tahun 2020 untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus. Hal ini membuat anak rantau pulang ke kampung mereka masing-masing karena berpikir kuliah daring ini akan diperpanjang terus-menerus sampai akhir semester. Padahal kan pemerintah sudah menghimbau untuk tidak pulang kampung karena akan membahayakan orang-orang yang kita sayangi di kampung halaman nantinya. Namun, bagi mahasiswa yang tinggal di rumah atau di kos dalam waktu lama dengan interaksi sosial sangat terbatas, membuat perasaan bosan tidak dapat dihindari lagi. Apalagi untuk orang-orang ekstrovert, ini adalah hal yang sangat menyiksa. Perasaan gundah, gelisah, tertekan, perasaan lain yang tidak bisa terdefinisikan pasti timbul. Apalagi dengan dosen yang hanya memberikan tugas dan jarang sekali memberikan penjelasan atau pemahaman tentang materi pembelajaran, akan membuat mahasiswa tidak dapat memahami apapun dalam materi tersebut. Apalagi untuk mahasiswa yang mengontrak mata kuliah 24 SKS, setara dengan 10 mata kuliah. Dengan dosen 10 berbeda, bisa dibayangkan. Dalam satu hari, mahasiswa memiliki 2-3 mata kuliah dan setiap mata kuliah hanya diberikan tugas dan deadline yang hampir sama. Pastinya, mahasiswa akan merasakan kekhawatiran yang sangat besar apabila tidak bisa melakukannya dengan baik. Akhirnya, mahasiswa akan frustasi. Dan hal ini bisa menyebabkan situasi psikologis mahasiswa terganggu. Menurut saya, kuliah daring bukan sekedar pemberian tugas,
melainkan pembelajaran yang sama dengan kuliah biasa. Hanya saja bedanya melalui jaringan atau online. Dan bahkan masih ada saja dosen yang tidak memperlakukan kuliah daring. Apa nasib mahasiswa yang sudah mengontrak mata kuliah tersebut? Namun, walaupun demikian, kita sebagai mahasiswa harus dapat mengubah mindset negatif terhadap kuliah daring, baik itu dari dosennya maupun dari aspek-aspek lain, di mana semua masalah tadi bisa kita atasi. Pertama, yaitu dalam penyelesaian tugas yang deadline-nya hampir sama. Maka kita harus mengerjakan tugas yang paling sedikit dan paling mudah untuk kita kerjakan. Kemudian barulah kita beralih ke tugas yang lumayan agak sulit untuk dikerjakan. Menurut saya, cara ini adalah cara yang sangat efisien untuk mengerjakan tugas-tugas deadline. Kemudian jangan sungkan untuk meminta penjelasan kepada dosen maupun teman-teman apabila kita tidak memahami soal-soal maupun materinya. Kedua, yaitu masalah mata kuliah yang dosennya tidak memperdulikan tugasnya, mengabaikan mata kuliah yang dia ampuh. Kita bisa mempelajarinya sendiri melalui internet, bertanya dengan kakak senior. Beruntung, pandemi ini terjadi ketika teknologi sudah maju. Jadi, kita bisa mengakses apa saja yang kita butuhkan. Dan ketiga, yaitu dosen jangan hanya memberikan tugas dan tugas saja, yang akhirnya menyebabkan mahasiswa tidak mengerti apa-apa. Kalau mahasiswa bilang, mahasiswa mati bukan karena corona, melainkan karena tugas. Tanpa disadari bahwa dari perkuliahan daring ini, mahasiswa maupun dosen mendapatkan dampak yang positif, yaitu siswa maupun dosen yang gaptek atau bisa disebut dengan orang awam yang baru kenal teknologi semakin terpacu untuk mempelajari cara menggunakan internet maupun alat yang berhubungan dengan kuliah daring seperti laptop, HP, maupun komputer. Kemudian mahasiswa maupun dosen juga semakin banyak mengenal aplikasi belajar seperti Classroom, Spreadsheet, Zoom, Lark, Webex Meeting, dan lain sebagainya. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya apabila masing-masing individu memiliki mindset positif. Kita harus selalu yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Ini hanya masalah waktu dan kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan siapapun dan apapun. Yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana kita dapat menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Kita tinggal memilih, apakah kita harus tetap berdiam diri hingga masa ini berakhir dan akhirnya kita tidak memiliki perubahan apapun, melainkan yang kita dapat hanya kegagalan dan menjadi seorang pecundang, atau menjadi agen perubahan untuk diri sendiri dan bahkan untuk orang lain. Tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita yakin dan percaya, karena orang bijak adalah orang yang tidak takut gagal dan pandai menyikapi semua hal dengan positif. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa semua tergantung pada diri kita sendiri, jalan mana yang akan kita ambil. Sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa, kita harus tetap semangat, selalu yakin, coba terus walau gagal, dan percaya kamu pasti akan bisa. Demikianlah hasil cipta opini saya. Saya menyadari saya masih memiliki banyak kesalahan dari perkataan, gerak-gerik, maupun pengeditan video ini. Saya sangat mengharapkan komentar, saran, maupun kritikan dari para juri untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi saya. Untuk kita semua,
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah atau di kos saja, dan selalu bersyukur karena kita ada hingga saat ini karena Tuhan kita. Saya Sela Aprilia Raja Guguk, pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.